Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Gelora Bung Karno, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Sibuan di sana. Selamat malam, Hamzah. Bagaimana euforia pada malam hari ini di GBK? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Jika dilihat euforia dari para supporter timnas khususnya Garuda Muda U23 ini memang sudah banyak yang masuk. Tadi kami melihat bahwa terdapat antrian di belakang saya dan ini akan kami gambarkan juga, Davi. Kita akan melihat antrian yang saat ini terjadi di salah satu gerbang yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang memang saat ini laga kedua yang dilakoni oleh timnas Indonesia U23 sudah dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan di sini kita juga mau mencoba tanya-tanya kepada salah satu supporter yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, selamat malam, Mas. Boleh tanya sedikit terkait dengan pertandingan hari ini? Semoga menang aja deh. Kapan skornya deh, Mas? Skornya? Nggak ada, yang penting menang aja. Nggak ada, yang penting menang ya. Oke. Di sini Davi masih terlihat bahwa para supporter memang masih mengantri untuk masuk menonton laga antara timnas Indonesia U23 dan Filipina. Halo Kak, selamat malam. Mohon maaf ganggu waktunya sedikit. Tanya harapannya untuk timnas malam ini. Semoga sukses, bisa menang tim Indonesia. Siapa sih pemain yang paling pengen ditonton malam ini? Aduh, tanya. Aduh, aku semuanya sih. Semuanya atau ada pemain favorit yang mau ditonton? Aul, kalau dia sukanya sama ini siapa? Diem. Siapa, gue nggak tahu. Enggak. Semuanya. Tebak skor berapa malam ini? 5-0. 5-0, oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak, selamat menonton. Ya, itu dia David dan juga pemirsa, memang harapan dari supporter timnas untuk Garuda Muda U23, karena sebelumnya timnas U23 ini sempat menang melawan Brunei 8-0. Namun Filipina ini juga menjadi lawan kuat yang patut diwaspadai karena Filipina sebelumnya menang melawan Malaysia dengan skor 2-0 pada laga pertama ya. Jadi kita juga akan sama-sama menyaksikan nantinya apakah timnas Indonesia U23 dapat mengungguli Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, dari cedera yang dialami penyerang timnas Indonesia Ole Romney dari ajang Piala Presiden pekan lalu hingga kini masih dalam perawatan di Belanda. Mengantisipasi kekuatan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia babak keempat, PSSI menyatakan akan ada 2 pemain asing yang siap bergabung ke timnas untuk mempertajam lini serang. Akibat cedera cukup parah dalam laga Piala Presiden pekan lalu, penyerang Oxford dan juga striker timnas Indonesia Ole Romani hingga saat ini masih dalam perawatan di Belanda. Sebelumnya Kamis kemarin, Ole telah sukses menjalani operasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan mengandalkan dan bergantung hanya pada satu orang. Seharusnya Ole bisa bermain dalam laga pra Piala Dunia 2026, namun tim kepelatihan menyatakan tidak boleh memaksakan. Dari kondisi ini, Erick Thohir menyebut akan ada 2 pemain baru diaspora yang segera bergabung memperkuat timnas Indonesia. Tim nasional nggak boleh bergantung hanya satu pemain, gitu loh. Nggak boleh, kita harus beri kesempatan lama. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin, dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Belum bisa belum ada black and white, belum apa masalahnya, Pak. Informasi yang beredar, salah satu calon pemain naturalisasi yang segera bergabung dengan skuad Garuda yakni Mauro Zilstra, pemain kelahiran Belanda yang memiliki seorang ibu asal Bandung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Absennya Ole Romani akibat cedera dalam laga Piala Presiden lalu sangat disesalkan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kondisi terakhir Ole diketahui mengalami cedera patah tulang kaki akibat tackle keras. Kluivert belum mau membocorkan pengganti Ole di lini depan dan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut kondisi penyerang timnas Indonesia Ole Romani saat ini masih dalam pemulihan di Belanda. Kluivert mengaku kecewa karena Ole harus mengalami cedera cukup parah akibat ditekel pemain Arema FC Paulinho Mocelin. Ole diharapkan bisa segera pulih dan bisa mengikuti laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Namun Kluivert tidak bisa memaksa Ole bermain dan akan mencari pengganti di lini serang. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this for Ole, and also not for the national team. But this is unfortunately a fact, and we need to adapt. Namun pelatih asal Belanda ini belum mau membocorkan siapa pengganti untuk lini serang nantinya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.